Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di Selamat sini siang. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di sini kami menganalisis SWOT penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran digital, studi kasus channel @ID Networkers. Next. Sebelum kita lanjut, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Retno Nur Handayani, yang kedua ada Rizky Purnama Haji, yang ketiga ada Rauf Hidayat, yang keempat ada Rustika Falati, dan yang terakhir ada Rusdan Bagirfani. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rauf, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pendahuluan di era digital saat ini. Pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan peserta didik. Metode pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih interaktif dan kolaboratif dengan bantuan berbagai teknologi dan media digital. Salah satu platform yang berkembang pesat dan menarik perhatian dalam dunia pembelajaran adalah TikTok. Awalnya dikenal sebagai platform hiburan, TikTok ini menjadi sumber pembelajaran yang efektif melalui konten edukasi yang singkat, menarik, dan mudah diakses. Contoh channel TikTok edukasi yaitu akun ID Networkers. Sebagai contoh akun edukatif di TikTok yang menyajikan konten pembelajaran yang interaktif dengan visual menarik, membantu audiens memahami materi dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Di situ juga ditampilkan akun TikToknya yaitu bantu ningkatin karirmu di bidang IT, networking, sistem admin, security, dan programming. Jadi dia dikhususkan untuk di bidang teknologi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rustika Falati. Saya akan menyampaikan tentang analisis hasil SWOT yang pertama, yaitu strength atau kekuatan dari media sosial TikTok. Yang pertama itu ada aksesibilitas tinggi, di mana TikTok dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan perangkat khusus. Kemudian yang kedua, format video pendek yang menarik. TikTok menggunakan format video pendek yang biasanya itu 15 sampai 60 detik saja, sehingga mudah dipahami oleh siswa dan tidak membosankan, sehingga cocok untuk menjelaskan konsep secara ringkas, singkat, dan juga padat. Kemudian yang ketiga ada interaksi langsung dengan pengguna. Nah, fitur ini seperti komentar, duet, dan live streaming memungkinkan siswa untuk bertanya langsung kepada kreator atau guru, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Pak Rozan Fajri Irvani, silakan. Oke, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Di sini ada kelemahannya beberapa, yaitu yang pertama ada durasi video yang terbatas, di mana TikTok memiliki batasan durasi video yang membuatnya kurang efektif untuk menjelaskan konsep yang kompleks atau materi yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua ada kredibilitas sumber tidak selalu terjamin, di mana tidak semua konten edukatif di TikTok berasal dari sumber yang kredibel, sehingga ada resiko penyebaran informasi yang kurang akurat atau menyesatkan. Selanjutnya, kurangnya struktur pembelajaran. TikTok bukanlah platform pembelajaran formal, sehingga materi seringkali terpecah-pecah dan tidak mengikuti kurikulum yang terstruktur. Selanjutnya, yang terakhir ada fokus pada hiburan, di mana sebagian besar guru dan orang tua masih menganggap media sosial termasuk TikTok sebagai gangguan dalam pembelajaran, sehingga sulit untuk diterapkan secara luas di siswa. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, silakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang dari pembelajaran di TikTok ya. Nah, untuk peluang yang pertama yaitu dukungan dari tren digital.
Nah, TikTok ini sangat populer ya di kalangan anak muda, apalagi anak-anak sekarang dari SMP, SMA, bahkan SD sudah mulai menggunakan TikTok. Nah, sehingga dengan TikTok ini sangat efektif untuk melakukan metode pembelajaran yang lebih modern dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian peluang yang kedua yaitu jangkauan audiens yang luas. Nah, dengan TikTok ini sangat memungkinkan guru atau pendidik untuk dapat menjangkau siswa dari berbagai daerah, termasuk mereka-mereka yang sulit mengakses pembelajaran secara formal. Kemudian peluang yang ketiga yaitu kolaborasi dengan kreator konten. Nah, guru dapat melakukan kerjasama dengan kreator edukatif di TikTok untuk membuat konten yang lebih menarik dan inovatif. Nah, sehingga nanti siswa atau audiens bisa lebih tertarik untuk belajar. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan keterampilan digital. Nah, dengan menggunakan TikTok, siswa dapat belajar bagaimana membuat konten edukatif sendiri yang dapat juga meningkatkan keterampilan komunikasi, kreativitas, dan juga literasi digital dari mereka. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya Rekmanul Handayani akan menjelaskan terkait threats atau ancaman. Distraksi. Untuk ancaman yang pertama ini mengenai distraksi dari konten edukasi sendiri. TikTok dipenuhi dengan berbagai konten hiburan yang bisa mengalihkan perhatian siswa dari tujuan belajar. Mereka mungkin lebih tertarik untuk menonton video hiburan daripada konten yang edukatif. Kemudian ancaman yang keduanya, keamanan dan privasi data. TikTok sering dikritik terkait kebijakan privasi dan keamanan data pengguna. Siswa yang masih di bawah umur bisa menjadi target iklan atau konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Yang selanjutnya, kemungkinan penyebaran misinformasi, yaitu tanpa regulasi yang ketat, informasi yang salah atau menyesatkan dapat dengan mudah menyebar. Dan siswa yang kurang kritis mungkin menerimanya tanpa melakukan verifikasi. Dan ancaman yang terakhir, adanya stigma terhadap media sosial dalam pendidikan. Dijelaskan, untuk sebagian besar guru dan orang tua masih menganggap media sosial termasuk TikTok sebagai gangguan dalam pembelajaran, sehingga sulit untuk diterapkan secara luas di sekolah. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari tugas kolaborasi kelompok kami, yaitu TikTok memiliki potensi besar dalam pendidikan, terutama dalam menarik minat audiens dengan konten interaktif dan mudah diakses. Penggunaan akun seperti ID Networkers menunjukkan bahwa platform ini dapat menjadi alat bantu belajar yang efektif. Namun tantangan seperti distraksi, kredibilitas konten, dan keamanan data juga perlu diatasi dengan strategi yang tepat agar TikTok dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.